Halo guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan saya di channel cerita film. Kali ini saya akan rekap alur cerita film Trash. Film ini dirilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan seorang anak bernama Rafael yang menemukan sebuah dompet di tempat pembuangan akhir, di mana dompet itu berisi benda berharga yang bisa menjadi bukti untuk menjatuhkan seorang politikus yang berpengaruh di kotanya. Politikus tersebut bernama Santos. Rafael dibantu temannya yakni Gardo dan Gabriel. Mereka bertiga dikejar oleh polisi korup bernama Federico yang dibayar oleh Santos untuk menemukan bukti tersebut. Oke guys, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe supaya tidak ketinggalan film-film seru berikutnya. Dalam beberapa menit ke depan saya akan menemani waktu kalian. Siapkan tempat rebahan kalian, santuyin aja, gak usah tegang. Tanpa berlama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Jose Angelo di tempat pemakaman Rio de Janeiro, Brazil. Nampak pria ini sedang menguburkan peti anaknya yang bernama Pia Angelo. Lalu Jose pun pulang. Saat sampai di rumah, Jose menyimpan kunci, foto, dan barang penting lainnya di sebuah dompet berwarna merah. Tak lama kemudian, polisi datang menggerebek rumah Jose. Lalu Jose pun kabur membawa dompet tersebut. Polisi mengejarnya, kemudian menembakkan ke arah kaki Jose. Jose pun terpojok tak bisa lari kemana. Lalu Jose membuang dompet tersebut ke arah truk sampah yang sedang melintas di bawah. Singkat cerita, truk sampah tersebut akhirnya sampai di tempat buang sampah terakhir. Seorang bocah pemulung bernama Rafael yang sedang memulung di tempat buang sampah terakhir tersebut tak sengaja menemukan dompet berharga milik Jose yang telah dibuang tadi. Rafael membukanya dan ternyata terdapat uang dan beberapa barang. Ketika sedang istirahat, Rafael memberikan sedikit uang tadi yang ditemukan dalam dompet pada Gardo temannya. Selain berisi uang, ternyata terdapat kartu pengenal, undian gambar hewan, sebuah kunci, dan barang-barang lainnya. Scene berpindah di mana Jose sudah tertangkap oleh polisi dan Jose pun ditawan. Polisi bertanya kepada Jose tentang isi dari dompet yang dibuang tadi olehnya. Namun Jose tidak memberitahunya dan lebih memilih untuk diam. Alhasil polisi ini pun membunuh Jose. Keesokan harinya, para polisi yang dipimpin Federico datang ke tempat pembuangan akhir. Mereka mencari sebuah dompet yang dibuang oleh Jose. Kemudian Federico bertemu Gardo, dan Gardo bertanya mengapa ada banyak polisi di sana. Federico menjawab kalau ia sedang mencari sebuah dompet yang hilang, dan dompet itu terdapat barang bukti yang sangat penting. Lalu menawarkan imbalan 1.000 real bagi siapa yang menemukan dompet tersebut. Lalu Federico bertanya, siapa nama mereka? Gardo pun memperkenalkan dirinya dan juga Rafael. Setelah itu, Federico pergi meninggalkan mereka. Malam harinya, Gardo menyarankan agar Rafael segera menyerahkan dompet tersebut supaya mereka mendapat imbalan 1.000 real. Namun Rafael menolaknya, karena Rafael yakin bahwa dalam dompet tersebut terdapat barang bukti yang sangat berharga. Kemudian Rafael mengajak Gardo menemui teman lamanya yang bernama Gabriel. Rafael meminta bantuan Gabriel untuk menemukan benda berharga dari dalam dompetnya. Gabriel menunjukkan kunci yang terdapat dalam dompet itu. Kemungkinan kunci inilah yang sedang dicari oleh polisi. Gabriel bersedia membantu mereka, dengan syarat Rafael mau membagi rata uang imbalan mereka. Rafael pun setuju. Keesokan harinya, mereka bertiga menaiki kereta api pergi ke kota. Mereka melewati lorong menuju suatu tempat. Namun di tengah perjalanan mereka terhalang oleh seorang pemalak yang menguasai daerah itu. Karena tak punya uang, akhirnya Gabriel menyerahkan kalung miliknya dan mereka berhasil lolos. Tak lama kemudian, akhirnya mereka tiba di ujung lorong. Rupanya lorong tersebut merupakan jalan tembus yang menuju stasiun kereta. Gabriel mengatakan bahwa kemungkinan kunci dalam dompet tersebut adalah kunci untuk membuka loker di stasiun itu. Ketika mereka berniat membuka lokernya, rupanya ada polisi yang sedang berjaga. Alhasil, Gardo akan mengalihkan perhatian polisi dengan berpura-pura menjadi pencopet. Polisi itu pun mengejarnya.
Sementara itu, Gabriel dan Rafael membuka loker dengan kunci itu. Ternyata di dalam loker itu terdapat sebuah amplop putih. Kemudian mereka segera kabur. Dan akhirnya mereka bertiga bertemu kembali di dalam kereta api. Gardo melihat amplop putih tersebut. Ternyata amplop itu ditujukan kepada seorang narapidana bernama João Clement yang berada di penjara Pova. Mereka juga menemukan foto José Angelo dan anaknya. Dan di balik foto tersebut terdapat angka-angka rahasia. Singkat cerita, mereka pergi ke rumah pendeta Juliet. Mereka diam-diam meminjam laptop milik Juliet untuk mencari tahu tentang João Clement. Dari Google diketahui bahwa João Clement adalah mantan pengacara yang dipenjara karena suatu alasan. Lalu mereka kabur. Scene berpindah di tempat pembuangan akhir. Federico menyuruh semua pemulung untuk menemukan dompet tersebut. Namun tetap saja dompet tersebut tidak berhasil ditemukan. Lalu Federico bertanya kepada seorang bocah di mana Rafael dan Gardo. Dan bocah ini menjawab bahwa hari ini Rafael dan Gardo tidak bekerja. Malam hari pun tiba. Rafael berencana akan menemui João Clement esok hari. Namun tak disangka polisi pun datang dan menculik Rafael dan membawanya kabur. Gardo dan Gabriel yang mengetahui hal itu lalu melaporkan kepada pendeta Juliet. Kemudian scene berpindah di jalanan yang sepi. Terlihat si Rafael ini kepalanya dibenturkan ke mobil. Para polisi ini menyuruh Rafael untuk memberitahu di mana dompet itu berada. Namun Rafael hanya diam saja dan tak mau berbicara. Lalu Federico menyuruh anggotanya untuk menutup kepala Rafael dan memasukkannya ke dalam mobil. Kaki dan tangannya diikat dengan sebuah tali. Lalu polisi itu mengemudikan mobil itu dengan ugal-ugalan hingga membuat Rafael ini terbanting di dalam mobil itu. Scene lain memperlihatkan Juliet yang tiba di kantor polisi dan menanyakan tentang keberadaan anak kecil yang bernama Rafael. Namun polisi itu bilang bahwa tidak ada anak kecil di tempat mereka. Scene berpindah pada Rafael, di mana Rafael yang sudah babak belur ini akhirnya mengaku bahwa ia yang menemukan dompet itu. Lalu Federico bertanya, apa saja isi dompet itu? Namun Rafael tidak mau memberitahu dan hanya diam saja. Federico yang sangat kesal akhirnya menyuruh anggotanya ini untuk membunuh Rafael. Polisi menodongkan pistolnya dan bersiap untuk membunuhnya. Namun polisi itu tidak tega membunuhnya dan membiarkan Rafael hidup. Lalu polisi pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Rafael ditemukan tidak berdaya dan akhirnya ditandu pulang ke rumah pendeta Juliet. Kemudian luka-luka tersebut diobati. Malam hari Olivia datang dan terkejut karena ada mereka bertiga di rumahnya. Lalu Gabriel menjelaskan bahwa Rafael baru saja dihajar oleh polisi dan Rafael butuh keadilan dan butuh pengacara. Gardo meminta Olivia untuk menemaninya menemui pengacara esok hari. Rupanya pengacara itu adalah kakeknya sendiri. Beberapa saat kemudian, Rafael mengatakan bahwa ia ingat sesuatu. Rafael ingat polisi yang sebelumnya membicarakan pria bernama Santos. Gabriel bilang bahwa ia mengenalnya. Santos adalah seorang politikus kotor yang mau menjabat menjadi wali kota. Santos tinggal di dekat rumah Gabriel yang berada di dekat pantai. Keesokan harinya, Rafael dan Gabriel menuju rumah Santos, sedangkan Gardo dan Olivia menuju penjara. Singkat cerita, Gardo dan Olivia tiba di penjara, dan mereka dibawa menemui kakek-kakek. Rupanya kakek ini adalah João Clement. Lalu Gardo menyampaikan pesan terakhir José Angelo, bahwa dalam suratnya, José merindukan sang paman, yaitu João Clement. Dan José bilang bahwa orang yang memenjarakan João sebentar lagi akan tertangkap. Dan José berjanji bahwa Santos akan dicebloskan ke penjara. José bilang bahwa perjuangan João melawan korupsi sebentar lagi akan berakhir. Dan José juga mengatakan jika pesan ini sampai kepadanya, berarti José sudah meninggal. Dan di akhir surat, José meminta maaf karena selama ini menjadi beban bagi João Clement. João pun sangat sedih mendengar pesan dari José tersebut. Scene berpindah pada Rafael dan Gabriel yang tiba di rumah Santos. Ternyata banyak penjaga di rumah Santos. Mereka kemudian bertanya pada tukang kebun, mengapa rumah Santos dijaga sangat ketat. Lalu tukang kebun ini menjelaskannya.
bahwa tangan kanan Santos yang bernama Jose telah membawa kabur uangnya senilai 10 juta real. Kemudian tukang kebun ini menceritakan secara detail kejadiannya. Jadi ketika Santos mengadakan pesta besar di rumahnya untuk membahas pencalonan dirinya yang akan menjabat sebagai calon wali kota, Santos menyuap beberapa pejabat agar ia dipilih. Kemudian Santos ini mempercayai Jose Angelo untuk menyimpan uang dan bukunya itu. Malamnya Jose sengaja merusak kulkas Santos, dan esok harinya kulkas itu sudah tak berfungsi, dan Jose menyarankan agar ganti kulkas saja dengan yang baru. Kemudian malam harinya lagi, Jose melanjutkan aksinya untuk mencuri seluruh uang Santos serta buku daftar orang yang menerima uang suap dari Santos. Lalu Jose memasukkan uang dan buku tersebut ke dalam kulkas yang rusak. Besoknya, Jose menyewa jasa kurir dan membawa kulkas rusak tersebut ke rumahnya. Inilah awal mula mengapa Jose diburu. Di penjara, Gardo memberitahu kepada João Clement angka-angka yang berada di balik foto Jose. João Clement menjawab bahwa itu adalah angka rahasia yang dibuat Jose, dan João Clement yakin bahwa Gardo bisa memecahkan kode angka rahasia itu. Gardo hanya perlu Alkitabnya dan mengurutkan ayat-ayatnya dan angkanya, maka kode itu akan terpecahkan. Ketika Gardo hendak pulang, petugas yang bernama Marco ini menyetopnya dan memberitahu jika Gardo menginginkan Alkitab João Clement, Gardo harus menebusnya sebesar 1000 real. Singkat cerita, mereka bertiga sampai di rumah. Lalu Olivia bertanya mengapa mereka melakukan ini semua. Lalu Rafael dan Gardo menjawab bahwa ini semua dilakukan untuk mengungkap kebenaran. Lalu Olivia menawari mereka untuk membuat video rekaman tentang apa yang telah terjadi selama ini kepada mereka. Lalu Rafael menceritakan dalam video itu tentang apa yang sudah mereka alami selama ini, termasuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi yang membuat dirinya hingga babak belur. Di rumah, Frederico mendapat telepon dari Santos. Santos menyuruh Frederico untuk segera menemukan uang dan juga bukunya itu. Lalu Santos juga menyuruh Frederico untuk menghancurkan tempat tinggal Rafael dan juga kawan-kawannya. Tak lama kemudian, Frederico datang ke rumah Olivia untuk mencari Rafael dan kawan-kawan. Untungnya Rafael berhasil bersembunyi sebelum Frederico datang. Frederico kemudian menemukan dompet yang selama ini ia cari, tetapi isi dari dompet itu telah kosong. Lalu Frederico membawa Olivia untuk diamankan. Rafael dan kawan-kawan kembali ke pemukiman. Setibanya di sana, mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan dengan perasaan sedih. Semua rumah mereka lenyap dibakar oleh polisi. Mereka bertiga memutuskan kembali ke kota dan ingin mengambil Alkitab João Clement itu. Namun mereka tidak memiliki uang untuk menebusnya. Di tengah jalan, Gabriel berpisah dari mereka dan memutuskan kembali pulang. Ternyata Gabriel ini masuk ke dalam kamar Juliet dan mengambil uang simpanan milik Juliet. Ketika Juliet pergi ke kamar, Juliet melihat kalau uang simpanannya itu telah hilang dan hanya menemukan sebuah gambar wajah sedih yang bernamakan Gabriel. Singkat cerita, rupanya Gabriel kembali lagi kepada Rafael dan menyerahkan uang curian tadi pada Rafael. Dan uang itu akan mereka pakai untuk menebus Alkitab dari Marco. Esok paginya, mereka menyusun rencana untuk Gardo. Lalu mereka pun berangkat. Gardo menemui Marco di restoran. Lalu Gardo menebus Alkitab itu. Namun Marco mengetahui rencana mereka. Marco menahan Gardo saat akan pergi. Lalu Gardo pun memukulnya dan kabur lewat pintu belakang. Kemudian Gardo melemparkan Alkitab itu pada Gabriel. Lalu Gabriel berlari membawa Alkitab itu. Gabriel kemudian mengoper lagi Alkitabnya pada Rafael. Mereka bertiga pun akhirnya berhasil kabur. Malam harinya, Rafael kemudian mencoba memecahkan kode yang dirahasiakan oleh Jose. Ternyata angka itu merujuk pada Alkitab yang menunjukkan nama hewan. Setelah dicocokkan dengan undian gambar hewan, ternyata Rafael mendapat sebuah nomor telepon. Tak lama kemudian, polisi dan Frederico itu datang. Tapi untungnya mereka bertiga berhasil kabur. Mereka berlari di atas atap rumah warga dan menuju ke pangkalan ojek. Lalu mereka langsung tancap gas kabur.
Ternyata Federico menemukan sebuah angka yang sebelumnya ditulis Rafael. Lalu Federico mencoba menelpon angka itu. Di tempat lain, di telepon umum, rupanya Rafael berhenti di pinggir jalan dan mencoba untuk menelpon angka yang sama. Ternyata nomor itu merujuk pada tempat pemakaman yang bernama Saint Francis. Rafael dan kawan-kawannya pun bergegas menuju tempat pemakaman itu. Tibanya di pemakaman, Rafael melihat petunjuk yang ada pada kalender milik Jose. Ternyata kalender itu menunjukkan bulan 6 tanggal 17. Kemudian Rafael mencari kuburan yang berhubungan dengan kalender itu. Tak disangka, ternyata Federico telah sampai di pemakaman itu. Beberapa saat kemudian, Rafael berhasil menemukan kuburan sesuai dengan petunjuk pada kalender. Ternyata kuburan itu bernama Pia Angelo yang merupakan anak dari Jose Angelo. Tiba-tiba muncul anak perempuan dari belakang. Ternyata anak itu adalah Pia Angelo, dan Pia berkata bahwa ia sedang menunggu kedatangan ayahnya. Rafael sadar jika Pia belum mati, sehingga Rafael ini semakin penasaran dengan apa isi yang ada di dalam kuburan Pia itu. Beberapa saat kemudian, Federico ini datang membawa Gardo dan Gabriel yang sudah tertangkap. Lalu Federico menyuruhnya untuk membongkar isi kuburan Pia itu. Setelah berhasil dibongkar, ternyata isi yang ada di dalam peti itu adalah berisi uang hasil curian sejumlah 10 juta real yang disembunyikan Jose selama ini, dan juga ada buku berharga milik Santos. Lalu Federico menelpon Santos dan melaporkan bahwa uang dan buku Santos sudah ditemukan. Namun dari belakang, Pia tiba-tiba menjatuhkan benda ke kepala Federico. Lalu Gardo menghajar Federico hingga pingsan. Kemudian mereka dan juga Pia kabur membawa 3 karung yang berisi uang dan juga buku milik Santos dan menumpangi truk sampah yang ada di sana. Keesokan harinya, mereka sampai di tempat pembuangan akhir. Gardo dan Rafael pergi ke tempat yang tinggi. Gabriel dan Pia pergi ke rumah Juliet. Gabriel mengembalikan uang yang sebelumnya ia curi dan juga meninggalkan gambar wajah dengan perasaan gembira. Di sisi lain, Rafael sangat bersyukur karena ia masih diberi kesempatan hidup, dan Gardo mengatakan jika misi mereka kini telah usai. Kemudian mereka membagi-bagikan uang yang mereka dapat dan menghamburkannya di udara dengan perasaan gembira dan sambil menari-nari. Langit saat itu seperti sedang hujan uang. Alhasil, para pemulung di bawah berdatangan mengambil uang-uang yang jatuh itu. Kemudian mereka menyewa mobil dan pergi dari tempat pembuangan akhir. Scene berpindah di mana Olivia menanyakan kabar tentang anak-anak. Kemudian Juliet menunjukkan gambar yang ditinggal oleh Gabriel. Gambar itu menjelaskan bahwa kondisi anak-anak yang saat ini sudah bahagia. Olivia juga membawa memori yang berisi rekaman pengakuan Rafael dan kawan-kawan. Lalu Olivia menyebarkan video itu di internet supaya para warganet tahu tentang kebusukan Santos dan para polisi. Di internet, Olivia juga menulis daftar siapa saja orang yang menerima uang suap dari Santos. Kemudian, scene berpindah di tepi pantai yang sangat indah. Nampak Pia yang sedang menonton berita. Ternyata berita itu berisi Santos yang kini sudah ditangkap karena kasus suap. Polisi dan para pejabat yang menerima suap juga ditangkap. Dan pada berita itu juga tampak video pengakuan Rafael dan kawan-kawan sudah viral dan tersebar luas di mana-mana. Dan kebenaran yang selama ini mereka perjuangkan akhirnya terungkap. Mereka semua akhirnya hidup bahagia. Dan film pun selesai. Dari Rafael, Gardo, dan Gabriel kita dapat belajar bahwa memandang seseorang jangan hanya dari luarnya saja. Mungkin mereka bertiga tidak berdasi, tetapi mereka punya sikap peduli dan kebaikan hati. Tidak seperti Federico dan Santos, berdasi namun gila akan korupsi. Oke, segitu saja pertemuan buat kita kali ini. Buat kalian yang ingin request film seru apa yang berikutnya akan dibahas, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di rekap alur selanjutnya.